adil. Begini, adil, ya, seorang adil dalam permasalahan Quran dan hadis, bukan adil dalam definisi fikih. Dalam definisi fikih, adil itu adalah orang yang yahkumu, orang yang seperti membunuh, seperti minum khamr dan lain sebagainya. Walam yusirra ala saghair, dan tentang tidak pernah meremehkan tentang hal-hal kecil. Ya, contohnya seperti apa meremehkan hal-hal kecil itu? Tidak melakukan sholat duha, tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Terus kemudian wayahfadu muru'atahu, dan menjaga muru'ahnya, wibawanya atau harga dirinya. Ya, jadi seorang adil adalah seorang yang menurut definisi fikih adalah orang yang bisa memutuskan perkara hak dan perkara yang batil, perkara benar salah. Itu adalah orang adil menurut fikih. Tapi menurut hadis dan Quran, orang adil itu adalah orang yang muslim, baligh, akil, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, dosa yang keji, kemudian tidak pernah meremehkan hal-hal kecil, yakni sunnah Nabi contohnya, terus kemudian menjaga muru'ahnya, wibawa dan harga dirinya. Wa inna akhir surati Baro'ah, dan sesungguhnya akhir surat Baro'ah, yakni akhir surat Taubah, laqad ja'akum itu, lam tujad, tidaklah pernah ditemukan illa ma'a Khuzaimah bin Thabit, kecuali pada Khuzaimah bin Thabit. Faqala, maka berkata si Zaid, uktubuha, tulislah ayat-ayat ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ja'ala syahadatahu, menjadikan kesaksiannya bisyahadati rajulaini, dengan kesaksian dua orang laki-laki. Nah, fakataba, kemudian Zaid menulislah ayat tersebut. Wa inna Umar, dan sesungguhnya Sayyidina Umar itu datang bi ayatir rajmi, dengan ayat rajm. Rajm itu adalah suatu hukuman kepada orang yang melakukan zina. Orang yang melakukan zina muhson, ya, karena zina itu dibagi menjadi dua. Ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Muhson adalah ketika seorang berzina padahal dia sudah menikah. Sedangkan ghair muhson adalah orang yang belum menikah terus berzina. Adapun hukuman orang yang muhson, orang yang sudah menikah terus berzina, adalah di rojem. Di rojem itu adalah dilemparin batu sampai dia meninggal dunia. Sedangkan orang yang ghair muhson, atau orang yang belum pernah menikah terus zina, itu harus dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali plus diasingkan selama satu tahun. Falam yaktubha, maka seorang Zaid bin Sabit ketika Sayyidina Umar mendatangkan ayat rajm, itu tidak menulis ayat tersebut. Li'annahu kana wahdahu, karena Sayyidina Umar itu cuma datang sendiri. Maksudnya cuma Sayyidina Umar saja yang menghafal hal itu. Padahal banyak kalau misalnya yang datang itu lebih banyak dari satu, misalnya minimal 2 orang yang bersaksi atau dia itu menghafal ayat tersebut, maka akan ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Sedangkan Sayyidina Umar menghafal ayat ini itu hanya Sayyidina Umar saja, makanya Zaid bin Sabit tidak menulis hal tersebut. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Asakir,
Ya, Ibnu Asakir di sini adalah seorang muarrikh, muhaddis, seorang ahli tarikh, seorang ahli sejarah dan ahli hadis, berkebangsaan Suriah. Dan apa namanya? Makamnya ada di depan Makbaro Bab Sogir, di permakaman namanya Bab Sogir di Damaskus. Seorang Imam Ibnu Asakir memiliki karangan besar, ya ini namanya Tarikh Dimash, ya, sejarah Damaskus. Mengatakan anna Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman ibn Affan khotbah finnasi, itu telah berkhutbah di hadapan manusia. Yauma idzin, pada suatu hari. Ai fi ahdi khilafatihi, dalam masa kepemimpinannya atau masa khilafahnya Sayyidina Utsman. Wa azama, dan bermaksud Sayyidina Utsman, ala kulli rajulin, atas setiap orang, indahu syai'un minal Qur'an, yang mana dia memiliki hafalan Quran. Lama ja'a bihi, ketika datang orang tersebut bihi, dengan bacaan Al-Qur'annya. Ketika orang tersebut ngafal Quran dan menyetorkan, ini hafalan yang saya hafal dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman. Tsumma da'ahum rajulan. Fakana rajulu, maka ada seorang lelaki, yaji'u, itu datang kepada Sayyidina Utsman, bil waraqati wal adimi, dengan membawa warokoh, kertas, wal adimi, dan kulit tipis yang telah disamak. Fihil Qur'anu, di dalamnya ada Quran. Jadi ketika dia mengumpulkan orang-orang untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, karena di zamannya Sayyidina Utsman itu kan lebih terkenal mushaf Al-Quran. Meskipun di zamannya Abu Bakar juga ada pengumpulan Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Nah, seorang Sayyidina Utsman ini metodenya berbeda. Metodenya berbeda dengan seorang Sayyidina Abu Bakar. Ya, karena kalau Sayyidina Abu Bakar itu memasrahkan semuanya, memasrahkan proses atau metode pengumpulan Al-Quran ini kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, sedangkan kalau Sayyidina Utsman itu kepada dirinya sendiri yang mengurusi hal itu. Nah, ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Utsman, dan orang tersebut tidak menghafal Al-Quran, melainkan menulis Al-Quran tersebut di warokoh atau di kertas dan kulit. Nah, ini unik, ya, karena unik ini. Hatta jama'a min dzalika kathra. Sehingga Sayyidina Utsman itu banyak mengumpulkan perkamen-perkamen itu atau kertas-kertas tersebut yang di dalamnya tertulis Al-Qur'an. Tsumma da'ahum rajulan, kemudian memanggil orang tersebut satu persatu. Fanasyadahum, kemudian bertanya kepada mereka semua yang pernah menulis Al-Qur'an tersebut. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amlahu 'alaika, apakah engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu mendiktekannya kepadamu? Maksudnya apakah Quran ini memang benar kau dapatkan dari Rasulullah dan Rasulullah mendiktekan kepada engkau? Ya. Fayaqulu, dan orang yang membawa kertas tersebut berkata, "Na'am, iya." Falamma faragha min dzalika Utsmanu, kemudian ketika Utsman telah selesai dari pekerjaan tersebut, mengumpulkan Al-Quran. Qala, berkata, man aktuban nas, siapa orang yang paling pintar menulis dari orang-orang ini? Qalu, mereka pintar dalam masalah menulis. Ya, penulisnya Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Qala fa ayyun nasi Arab, dan siapa manusia? Siapakah orang yang paling Arab? Maksudnya paling paham akan kaidah Arab, katanya. Qalu, mereka berkata Sa'id. Kalau begitu, ya yang mengkoreksi Sa'id, kemudian yang menulis si Zaid bin Sabit, kata Sayyidina Utsman. Tilkal khuttatu, proses itu atau metode tersebut, allati ittaba'a Zaid bin Sabit, yang mana dijalankan dan diikuti oleh Zaid bin
Zaid bin Sabit. Wattaba'ahul khulafa'ur rasyidun, dan mengikutinya para khulafa ar-rasyidun. Maksudnya orang khulafa yang bilang. Jadi karena pengumpulan Al-Qur'an itu ada dua masa, ada dua kali pada Saiman. Dan apa yang kita dapatkan sekarang, mushaf sekarang ini, ya namanya mushaf Al-Utsmani. Ya, mushaf Utsmani karena mushaf tersebut memang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Utsman. Kama waradat bihir riwayatu, seperti yang telah datang dengan Al-Quran riwayat-riwayat. Maksudnya banyak hadis yang menjelaskan tentang proses pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Waliju fi dzihni su'alun. Muncul, apakah Quran itu datang kepada kita, sampai kepada kita dari jalan tawatur. Itu apa? Mutawatir itu ya. Suara. Baik. Ya. Sesuatu yang telah diriwayatkan oleh banyak orang, ya, dari banyak orang. Jadi setiap masa, setiap zaman itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, banyak orang ini berapa? Ada yang mengatakan minimal 3, ada yang mengatakan minimal 5, ada yang mengatakan minimal 7, ada yang mengatakan minimal 10. Ya. Jadi tawatur sendiri itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tawatur. Ya. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran menurut kita itu adalah hal yang tawatur. Karena kenapa? Pertama, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman, dan lain sebagainya. Sampai kepada para tabi'in yang banyak menghafal Al-Quran. Sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, sampai kepada kita. Ya. Berapa banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran? Itu namanya tawatur. Amma sholah antarikil ahadi, apakah sampai kepada kita dari jalur ahad. Ahad itu, khobar ahad itu yang mungkin saja salah, yang mungkin saja keliru. Itu namanya torik al-ahad. Atau cuma diriwayatkan 1-2 orang saja. Nah, ini meragukan apakah Quran sendiri itu tawatur atau ahad. Ingkah najamul Quran bisyahadati syahidaini, jikalau pengumpulan Al-Quran itu menggunakan 2 kesaksian seseorang, wa ahyanan bisyahadati syahidin wahidin, dan terkadang dengan kesaksian 1 orang saja. Kama fu'ila, seperti yang dilakukan dengan Khuzaimah bin Thabit. Seperti yang dilakukan oleh Khuzaimah bin Thabit. Fama makna da'wa tawatur fi amril Quran. Maka apa makna dari klaim tawatur dalam perkara Al-Quran? Nah, bagi orang kafir, bagi orang barat, itu mengatakan kalau begitu klaim tawatur itu tidak akan diterima.
Nah, karena tawatur itu kan harus minimal itu 3. Nah, ini cuma punya kesaksian itu 2 orang. Nah, ini berarti berbeda dengan metode tawatur. Metode tawatur yang kalian omongkan itu adalah minimal 3 orang. Nah, ini Quran itu orang yang mendatangkan Al-Quran atau menyetorkan hafalan Al-Quran itu cukup dengan menggunakan 2 kesaksian orang saja. Bahkan ada yang cuma menggunakan 1 kesaksian orang. Nah, ini berbeda nih dengan metode tawatur gitu. Nah, kalau cuma 1 atau 2 orang berarti hal itu adalah ahad, karena ahad itu syaratnya adalah cuma 1-2 orang saja. Berarti Al-Quran bukan tawatur, Al-Quran itu ahad. Nah, kata mereka seperti itu. Wa inja'a, dan jika datang Sayyidina Umar bi ayatir rajmi, dengan membawa ayat rajm. Wa huwa musirrun ala kauniha minal Qur'an, dan seorang Sayyidina Umar bin Khattab itu bersikeras bahwasanya ayat tersebut merupakan dari Al-Qur'an. Wa huwa rajulun sharimun siddiqun, dan dia adalah pria yang sangat tegas dan juga orang yang benar. Yurajjihu shadaquhu bil jibal, bahkan kejujurannya itu melebihi dari suatu gunung katanya. Fa illam tuktab ayatir rajmi fil Quran, dan jikalau ya, ayat rajm itu tadi tidak ditulis dalam Al-Qur'an, ala yakun dzalika madzannatun lisyak fi kaunil Quran mahfudan minan nuqsan. Nah, bukankah hal demikian itu menjadi pertimbangan, menjadi pertanyaan bahwasanya apakah Quran ini terpelihara dari kekurangan? Mungkin saja ada kekurangan. Jadi gini, seorang Zaid bin Sabit itu mensyaratkan kan harus orang itu mendatangkan Al-Quran ini dengan membawa 2 orang saksi. Terus kemudian Sayyidina Umar ini datang membawa suatu ayat namanya ayatul rajmi, tapi tidak membawa kesaksian orang lain, tapi dengan dirinya sendiri. Sedangkan kita sudah tahu bahwasanya Sayyidina Umar itu adalah seorang lelaki yang sangat tegas dan jujur. Bahkan kejujurannya melebihi gunung. Nah, kalau kita yakin kesaksian itu Umar bin Khattab ini seperti ini, kenapa ayat yang dibawa oleh Sayyidina Umar tidak diterima oleh Zaid bin Sabit? Bukankah Sayyidina Umar itu terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan ketegasannya? Kenapa seorang Zaid bin Sabit tidak menerima ayat rajm dari Sayyidina Umar untuk ditulis dalam Al-Quran? Nah, berarti mungkin saja ada ihtimal, ada probabilitas, ada kemungkinan bahwasanya Al-Quran ini kurang. Al-Quran ini tidak lengkap ayat-ayatnya. Mungkin saja ayat dari Sayyidina Umar itu memang ayat Al-Quran dan tidak ditulis. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut? Akhirnya ini adalah tujuannya adalah mengacaukan pikiran kita bahwasanya Al-Quran itu tidak tidak lengkap, Al-Quran itu berarti kurang dan lain sebagainya. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang barat. Jadi kita perlu mendatangkan mindset, perlu mendatangkan pola pikir bahwasanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan oleh para mustasyrikin, para orang barat, orang yang tidak suka Islam, agar kita bingung dengan agama kita sendiri, kita bingung, kita ragu dengan keaslian Al-Quran kita sendiri. Ya. Karena nanti akan dijawab nantinya. Jadi tidak perlu ditanyakan, nanti insya Allah akan dijawab di halaman-halaman selanjutnya pertanyaan-pertanyaan ini. Cuma ini adalah pertanyaan ungkapan dari mereka agar kita sudah tahu, oh ternyata pemikiran mereka itu seperti ini ya. Pendapat mereka tentang Al-Quran itu seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana kita tahu untuk menjawab mereka? Nah, nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kemudian al-iskal ar-rabi' asar, permasalahan yang nomor 14. Wa madza qasada Zaid bin Sabit hinama qala? Apa yang dimaksud oleh Zaid bin Sabit ketika berkata fatattaba'tul Qur'ana ajma'u? Ketika aku mulai fokus kepada Al-Qur'an, aku mengumpulkan Al-Qur'an minar riqa'i wal aktafi wal asabi wa sudurir rijal. Riqa' daripada perkamen-perkamen, wal aktafi dan bahu-bahu hewan,
wal asabi dan kayu, wasudurir rijal daripada para orang-orang. Hal kana yuktabul Quran fi ayyamil wahyi 'ala riqa wal aktaf wal asab? Apakah Quran itu ditulis dalam masa-masa datangnya wahyu atas perkamen, terus kemudian bahu-bahu, tulang-tulang apa namanya hewan dan kayu. Nah, ini orang ya apa namanya itu orang orientalis, orang barat mengatakan apakah saat Zaid bin Sabit itu menulis wahyu ketika disuruh Rasulullah itu menggunakan media apa dia menulisnya? Apakah memang Zaid bin Sabit itu menulis di perkamen-perkamen, menulis di bahu apa namanya hewan dan kayu, wal dan sama kayu. Hal ustukhdimat tilkal asya' li kitabatil Qur'ani faqat? Apakah barang-barang tersebut memang digunakan untuk menulis Quran saja? Apakah tidak ada hal lain yang ditulis di atas perkamen tersebut? Gitu. Apakah cuma Quran saja yang ditulis? Am ustukhdimat li kitabati asya' ukhra ghairul Quran? Apakah hal tersebut juga digunakan untuk menulis hal-hal lain selain dari Al-Quran? Jadi selain Al-Quran mungkin ada syair-syair Arab yang ditulis di atas riko, di atas perkamen, wal aktafi, dan di bahu-bahu. Hal kutibat al-mu'allaqat al-ashar au qasaid fuhul syu'ara ala al-asabi wal likhaf? Apakah mu'allaqat asyar? Mu'allaqat asyar adalah 10 syair yang ditulis, yang dibuat oleh para penyair-penyair Arab, para apa ya ahli-ahli syair pada zaman jahiliyah, seperti Antaro, kemudian Umrul Qais dan lain sebagainya. Dan syair-syair ini dahulu itu ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Makanya namanya mu'allaqat, sesuatu yang ditempelkan 10. Maksudnya 10 syair yang dibuat oleh para ahli syair yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu namanya mu'allaqat al-asyir. Sangat terkenal ketika Anda ingin mendalami ilmu adab jahili atau seni sastra jahiliyah, sastra syair, kemudian ilmu qawafi, arud dan lain sebagainya, pasti Anda akan disarankan untuk menghafal mu'allaqat asyir atau syair mu'allaqat asyir karangan para ahli-ahli sastra zaman dahulu. Au qasaid fuhul syu'ara, atau kasidah pendekar-pendekar ahli syair. Maksudnya para pembesar-pembesar ahli syair mereka punya qasidah juga. Apakah ditulis hal ini alal asabi wal likhafi? Apakah mereka sesuatu itu ditulis di kayu juga? Hal kanatir rasail ilal muluki wal umara wal uhud wal mawathiq bainal qabail? Apakah surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja, wal uhud wal mawathiq bainal qabail, dan perjanjian-perjanjian antara qabilah-qabilah, wal uhud bainal muslimin wal yahud, dan perjanjian antara orang muslimin dan orang Yahudi, wal uhud bainal muslimina wa Quraisy, dan perjanjian antara orang muslimin dan Quraisy. Hal kanat kulluha? Apakah semuanya itu tuktabu ala kisaril aktafi wa adla isyai? Apakah hal-hal semuanya itu ditulis di bahu hewan dan tulang rusuk hewan? Nah, mereka menanyakan media apa yang digunakan untuk menulis hal tersebut. Ayu syai'in, apa saja, karena yuktab ala adla'i wal aktaf, apa saja hal yang ditulis di di bahu hewan, wa alal asabi, dan di atas kayu, wal likhafi, dan kayu, hatta yaktubu alaihal Qur'an. Jadi apa saja yang ditulis di hal-hal tersebut? Apakah cuma Quran atau ada hal lain? Inna hadhil asya' makanat tu'tabaru abadan min adawatil kitabah indal Arab. Nah, kata orang-orang kafir dari Eropa, dari Barat itu mengatakan sesungguhnya hal-hal ini, maksudnya kayak kayu, perkamen, bahu, dan lain sebagainya, ini tidak pernah dipakai oleh orang-orang Arab untuk menulis, katanya. Ini sangkaan mereka, dugaan mereka, klaim mereka bahwasanya kayu itu tidak pernah digunakan orang Arab untuk menulis. Terus kemudian perkamen kulit tipis juga tidak pernah digunakan orang-orang Arab untuk menulis.
Nah, bagaimana bisa? Wama katabu 'alaiha syai'an fakaifa Quran. Mereka tidak pernah menulis pada hal-hal tersebut. Maka Quran bagaimana? Hmm, Ini ya tujuannya kembali untuk membuat kita bingung dengan Al-Quran kita sendiri. Al-Ishkal al-Khamis Asyar, ya, permasalahan yang terakhir, permasalahan yang ke-15. Al-Quranul Karim nafsuhu arsyadal mu'minina ila ahsana syai'in yaktubunahu alaih. Quran sendiri itu menunjukkan, membimbing para orang-orang mukmin pada paling baiknya sesuatu, ila ahsani syai'in, paling bagusnya sesuatu, yaktubunahu alaih, yang mana dituliskan di atasnya. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidaklah ditulis di dalamnya kecuali sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bagus. Hukum-hukumnya pun bagus, mencakup dari hukum mulai A sampai Z. Ya, paling lengkap katanya. Hina maqala, ketika Allah berfirman dalam kitabnya, Wattur, dan demi Tur, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Fi rokim mansyur, dalam kertas-kertas atau lembaran-lembaran yang terbuka. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tulisan Al-Quran memang ditulis dalam suatu kertas, dalam suatu lembaran yang terbuka. Maksudnya seperti kertas biasa yang tidak ada sampul atau apanya, memang ditulis di hal seperti itu. Nah, ini untuk membungkam, untuk menolak pernyataan atau argumentasi dari orang-orang Barat yang mengatakan Al-Quran itu tidak pernah ditulis dalam suatu perkamen, atau Al-Quran tidak pernah ditulis dalam suatu kertas atau sesuatu yang terbuka, baik itu kayu, baik itu apa namanya, tulang, hewan, dan lain sebagainya. Wa kana ar-raqu mutawafiran indahum, dan lembaran-lembaran tersebut memang sudah ada dan tersedia di kalangan mereka. Nah, wahwa, dan lembaran tersebut adalah jildun rokik, merupakan bukan kertas, tapi suatu kulit yang sangat tipis. Kulit yang sangat tipis yang digunakan untuk menulis, ya. Jadi zaman dahulu memang di Arab tidak memakai kertas yang kita pakai seperti sekarang, ya. Tidak memakai kertas, lembaran kertas yang seperti kita pakai, tapi memakai kulit hewan yang sudah disamak dan sangat tipis untuk menulis sesuatu. Kemudian bisa kita lihat kalau Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian, ketika di Museum Topkapi, di Museum Turki itu ada suatu surat yang ditulis Nabi Muhammad kepada para raja-raja, seperti Raja Heraklius di Romawi. Itu juga menggunakan namanya arroku atau jildun rokik, suatu kulit tipis. Bisa dilihat, itu seperti kulit hewan, yang kulit baik entah itu unta, entah itu sapi, yang mana sudah disamak dan ditipiskan. Itu digunakan untuk menulis, atau bisa di searching lewat Google. Jadi itu suatu kulit tipis yang digunakan Nabi untuk menulis. Jadi ini adalah suatu dalil bahwasanya ternyata Al-Quran itu memang ditulis dalam lembaran yang terbuka. Ya. Kemudian, wa kana yaktubu fihi, dan seorang nabi pun atau Al-Quran pun ditulis di lembaran-lembaran tersebut atau kulit-kulit tipis. Wa kana ashalul kitabah, dan hal itu maksudnya kulit tipis itu juga lebih mudah untuk menulis, wa ashalu fil qiraah, dan mudah untuk dibaca lagi, wa ashalu fit tartib, dan kemudian gampang ditertibkan, gampang apa namanya itu, diurutkan, wa ashalu fil murajaah, dan gampang ditinjau ulang, ditinjau kembali, wa ashalu fil hamli wan naqli, dan gampang untuk dibawa dan dipindahkan karena tipis, ya, sifatnya. Famal ladzi sarafal muslimin, maka apa yang membuat orang-orang muslimin ini berpaling daripada arrok, daripada kulit tipis ini pada yang lainnya. Kalau misalnya zaman tersebut sudah ada kulit tipis, kenapa orang-orang muslim itu harus menulis di atas kayu, di atas papan, di atas bahu apa namanya, hewan-hewan? Kenapa harus itu? Kenapa tidak semuanya Al-Qur'an itu ditulis di apa namanya itu, di kulit tipis? Sebabnya apa orang-orang muslim melakukan demikian? Nah, nanti kita akan bahas apa dalil-dalil penggunaan
kulit tipis atau yang dinamakan arroku. Jadi arroku itu apa? Jildun rokik, kulit yang ukurannya tipis, ya, tipis. Jadi kenapa orang-orang Muslim menggunakan lembaran kertas? Kemudian kenapa orang Muslim itu tidak menulis Al-Quran dalam lembaran atau kulit tipis itu semuanya? Ya, ada alasannya dan insya Allah kita akan jelaskan dalil-dalilnya di pertemuan yang akan datang karena sekarang sudah menunjukkan waktu 05.45. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kepada para peserta. Ya, saya kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.